Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan filsafat ilmu secara daring. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ali Asmar MPD sebagai pembimbing mata kuliah filsafat ilmu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Tessa Afrini, kemudian Asbintang, Auci Pernia, Sari Septiani, dan Mega Anggraini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pokok bahasan filsafat agama yang akan kami bacakan secara bergantian. Untuk kesempatan pertama akan saya bacakan sendiri. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi, sehingga istilah agama dalam bahasa Sanskerta berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun, menurut Harun Nasution tahun 1979. Menurut Husain Ismail dalam M.Alih.B tahun 2013, agama adalah jalan atau metode yang bersumber dari Sang Pencipta untuk mengetahui sifat, perbuatan, dan tujuan dirinya menciptakan makhluk secara umum di mana manusia termasuk di dalamnya. Amin Abdullah menerangkan bahwa agama dalam arti luas merupakan wahyu Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial, maupun budaya secara global. Adapun menurut Irwan Abdullah dalam M.Alih.B tahun 2013, agama secara mendasar dan umum didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur agama. Ada 4 unsur agama menurut Harun Nasution. Yang pertama, kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat kepada kekuatan gaib sebagai tempat memohon pertolongan. Manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang B, keyakinan bahwa kesejahteraan manusia di dunia ini dan di akhirat tergantung pada hubungan baik dengan kekuatan gaib. Yang dimaksud, tanpa hubungan baik maka akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang C, respon yang bersifat emosional. Manusia baik dalam bentuk perasaan takut atau cinta akan membawa respon tersebut. Selanjutnya, respon tersebut mengambil bentuk pemujaan atau penyembahan dan tata cara hidup masyarakat yang bersangkutan. Yang D, pemahaman. Pemahaman bahwa adanya Tuhan, kitab suci, dan ajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, cara pelaksanaan apa yang harus dikerjakan sebagai penganutnya. Yang selanjutnya, klasifikasi agama. Klasifikasi agama yang ditinjau dari penyebarannya. Yang pertama, agama universal atau misionari. Agama universal merupakan agama-agama yang besar dan mempunyai minat untuk menyebarkan ajaran ke seluruh umat manusia. Sasaran agama jenis ini adalah semua manusia tanpa membedakan kaum dan bangsa. Contohnya agama Islam, Kristen, dan Buddha. Yang kedua, agama folk. Agama folk merupakan agama yang kecil dan tidak mempunyai sifat dakwah seperti agama universal. Amalannya hanya kepada etnik tertentu, contohnya Yahudi. Agama rakyat Cina atau
Taoisme dan agama Sikh. Yang B. Klasifikasi agama yang ditinjau berdasarkan ketuhanan. Itu yang pertama, agama monoteisme. Agama monoteisme merupakan agama yang menganggap Tuhan hanya satu, yaitu agama yang mendukung konsep kewahidan Tuhan. Contohnya agama Islam. Yang agama klasifikasi agama yang kedua, agama politeisme. Agama politeisme merupakan agama yang menganggap bahwa Tuhan terwujud secara berbilangan, yakni ada banyak Tuhan atau Tuhan boleh berpecah kepada banyak bentuk. Contohnya agama Hindu. Yang C. Klasifikasi agama yang ditinjau dari sumbernya. Yang pertama, agama wahyu atau revealed religion. Agama wahyu disebut juga dengan agama langit, agama samawi, agama profetis, yang artinya agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Adapun ciri-ciri agama wahyu, yang pertama, secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Yang B, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Yang C, memilih kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Yang D, ajaran serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kesepakatan manusia. Yang E, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap umat manusia. Yang F, ajaran agama wahyu mutlak benar, karena berasal dari Allah yang Maha Besar, Maha mengetahui segala-galanya. Yang G, sistem nilai agama wahyu ditentukan oleh Allah sendiri yang diselaraskan dengan ukuran dan hakikat kemanusiaan. Yang H, agama wahyu menyebut sesuatu tentang alam yang kemudian dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern. Yang I, melalui agama wahyu, Allah memberikan petunjuk, pedoman, tuntunan, dan peringatan kepada manusia dalam pembentukan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, dan manusia yang bersih dari noda dan dosa. Contoh dari agama wahyu seperti agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Bentuk yang keduanya, agama budaya atau cultural religion. Agama budaya disebut juga dengan agama bumi, yang artinya bersandar semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan dan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contohnya agama Konghucu, Hindu, dan Buddha. Adapun ciri-ciri agama budaya, yang pertama, tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Yang kedua, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasul. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki kitab suci. Yang keempat, ajaran dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya. Dan yang kelima, kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap umat manusia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu agama sebagai objek filsafat. Kata objek dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan sasaran atau sesuatu yang menjadi pelengkap dari suatu aktivitas. Objek yang dipikirkan filosof adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik ada dalam kenyataan maupun yang ada dalam pikiran, dan bisa pula yang ada di dalam kemungkinan. Objek filsafat itu ditujukan kepada aspek metafisik. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, aspek metafisik ini yaitu sesuatu yang berkaitan dengan yang gaib seperti Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Adapun perbandingan agama dan filsafat seperti yang tertera dalam slide bisa kita lihat. Salah satunya yaitu agama adalah unsur mutlak dari dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat itu adalah salah satu dari unsur kebudayaan itu sendiri.
Agama adalah sumber-sumber asumsi dan filsafat dan ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat adalah hasil spekulasi manusia. Agama banyak berhubungan dengan hati manusia, sedangkan filsafat berarti berpikir. Yang penting ialah dapat berpikir. Agama di samping memenuhi pemeluknya dengan sangat dan perasaan pengabdian diri, juga mempunyai efek yang menenangkan jiwa pemeluknya. Sedangkan filsafat, walaupun bersifat tenang dalam pekerjaannya, sering mengeruhkan pikiran pemeluknya. Selanjutnya yaitu relasi ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dan agama, keduanya merupakan karunia dari Tuhan yang tak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan membutuhkan agama karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan alam yang tidak bisa dijangkau oleh akal, sedangkan sains membantu agama dalam hal metode. Sains memberi kita pemahaman yang lebih luas mengenai semesta di mana Allah yang terlibat. Agama juga memerlukan ilmu pengetahuan untuk memahami ajaran agama itu sendiri. Berdasarkan perspektif ini, tidak logis apabila ajaran agama dan ilmu pengetahuan saling bertolak belakang. Demikianlah presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari ilmu pengetahuan dan agama. Awalnya kita mulai dengan persamaan ilmu pengetahuan dan agama. Poin A, agama dan ilmu pengetahuan sama-sama dibangun atas dasar pengalaman manusia dan mendapat inspirasi dari keyakinan. Pelaku kegiatan agama dan ilmu pengetahuan adalah sama-sama manusia. Sedangkan yang kedua, persamaannya, ilmu pengetahuan dan agama merupakan sumber atau wadah dari kebenaran atau bentuk kebenaran tersebut. Poin yang ketiga, pengetahuan dan agama memiliki metode, sistem, dan mengolah objeknya secara lengkap. Sedangkan yang keempat, ilmu pengetahuan dan agama menjadi besar berkat pencarian dan perenungan yang didorong oleh cinta yang murni kepada kebenaran. Baik ilmu pengetahuan maupun agama bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Maksudnya di sini ilmu pengetahuan itu dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang alam dan termasuk di dalamnya yaitu manusia. Sedangkan agama dengan karakteristiknya pula memberikan jawaban atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik itu tentang alam, manusia maupun itu tentang Tuhannya. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara ilmu pengetahuan dan agama. Perbedaan yang pertama yaitu sumber dari kebenaran ilmu pengetahuan adalah akal pikiran manusia, sedangkan sumber kebenaran agama dari Allah. Poin yang kedua, bidang kajian agama adalah alam metafisik, sedangkan bidang kajian sains adalah alam empiris. Poin yang ketiga, pendekatan agama adalah deduktif emosional, sedangkan ilmu pengetahuan pendekatannya adalah induktif rasional. Yang keempat, agama itu bersifat subjektif, sedangkan sains itu bersifat objektif. Yang kelima, agama adalah sumber-sumber asumsi dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan menguji asumsi-asumsi tersebut. Yang keenam, agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran, sedangkan ilmu pengetahuan mempercayakan sepenuhnya kekuatannya pada daya pemikiran. Yang ketujuh, agama mempercayai akan adanya kebenaran dan kenyataan dogma-dogma agama, sedangkan ilmu pengetahuan tidak mengakui dogma-dogma sebagai kenyataan tentang kebenaran. Poin yang kedelapan, agama menentukan tujuan hidup, sedangkan ilmu pengetahuan menentukan sarana untuk hidup. Poin kesembilan,
Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset, pengalaman atau eksperimen. Sedangkan agama menemukan kebenaran dengan cara mempertanyakan kepada kitab suci, kodifikasi firman ilahi untuk manusia yang ada di bumi. Poin ke-10, kebenaran ilmu pengetahuan adalah kebenaran positif, yaitu kebenaran yang masih berlaku sampai dengan ditemukannya kebenaran atau teori yang lebih kuat dalilnya atau alasannya, dan bersifat relatif. Sedangkan kebenaran agama adalah bersifat mutlak, karena ajaran agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Zat yang maha benar, yang maha mutlak dan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir, perbedaan antara ilmu pengetahuan dan agama adalah ilmu pengetahuan dimulai dengan sikap sangsi atau tidak percaya, sedangkan agama itu dimulai dengan sikap percaya dan iman. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang persamaan dan perbedaan antara ilmu pengetahuan dan agama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan meneruskan materi tentang hubungan filsafat, agama, dan ilmu. Manusia sebagai makhluk pencari kebenaran yang hakiki tentunya akan menggunakan akal pikirnya, rasa, dan keyakinan atas apa yang ingin ia cari hingga memperolehnya atau mengetahuinya sampai mencapai suatu kebahagiaan dirinya. Sejalan dengan menurut Suwardi 2012 halaman 267 bahwa filsafat itu kuncinya pada upaya menemukan kebijaksanaan hidup. Orang yang tahu filsafat sekaligus menguasai agama dan ilmu seharusnya hidupnya semakin lengkap. Fokus filsafat juga berusaha menemukan kebenaran jika dikaitkan dengan agama. Tentu pencari kebenaran seharusnya ke arah kebenaran transcendental. Kebenaran yang sifatnya abstrak ini akan diraih melalui penguasaan ilmu yang mantap. Selanjutnya yaitu persamaan ilmu, filsafat, dan agama. Baik ilmu, filsafat, maupun agama bertujuan sekurang-kurangnya berusaha berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran, menurut Suwardi. Selanjutnya, perbedaan ilmu, filsafat, dan agama. Suwardi 2012-270 menyatakan titik perbedaan terletak pada sumbernya. Ilmu dan filsafat bersumber pada akal budi rasio, ration, nous, fact, certain, dan vernem, manusia. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan menyelidiki, research, pengalaman, empiris, dan percobaan eksperimen sebagai batu ujian. Filsafat menghampiri kebenaran dengan eksplorasi akal budi secara radikal atau mengakar, tidak meras dari kata oleh ikatan apapun, kecuali ikatan tangannya sendiri bernama logika. Dan manusia mencari dan menemukan kebenaran dengan jalan mempertanyakan berbagai masalah asasi kepada kitab suci, dan kitab suci adalah keyakinan. Selanjutnya, titik singgung ilmu, filsafat, dan agama. Tidak semua masalah yang dipertanyakan manusia dapat dijawab secara positif oleh ilmu pengetahuan, karena ilmu itu terbatas oleh subjeknya, yaitu sang penyelidik, oleh objeknya, baik material maupun formanya, dan oleh metodologinya. Tidak semua masalah yang belum terjawab oleh ilmu, lantas dengan sendirinya dapat dijawab oleh filsafat, sedangkan filsafat dengan sifatnya yang spekulatif dan alternatif. Tentang suatu masalah asasi yang sama terdapat berbagai jawaban filsafat atau para filsuf sesuai dengan sejalan dengan titik tolak sang ahli filsafat itu. Agama memberi jawaban tentang berbagai soal asasi yang sama sekali tidak terjawab
oleh ilmu yang dipertanyakan oleh filsafat, dan juga tidak semua persoalan manusia terdapat jawaban dalam agama. Ini menurut Syuhar tahun 2010 halaman 39 sampai 40. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah presentasi dari hasil diskusi kami dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.